Iya, Miss. Sebelum itu, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Bukan the best, the best, the best. Oke. Yang pertama, kita akan menyanyi dulu ya anak-anak. Lagunya Tegak dan Katakan Kau Cinta Yesus. Saya, Miss. Oke, setiap hari kita harus membacanya ya anak-anak. Iya, Miss. Kita tahu kasih Tuhan pada kita. Iya. Nah, lagu yang kedua kita akan menyanyikan baca kitab suci. Kita nyanyikan lagu selanjutnya ya anak-anak, baca kitab suci. Kita nyanyikan sama-sama ya. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Cerita kita hari ini adalah tentang Salomo, raja yang bijaksana. Dan sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita lipat tangan dan tundukkan kepala kita berdoa. Allah kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk 1 minggu ini Tuhan memberkati kami untuk mengerjakan aktivitas kami. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Tuhanlah yang bekerja agar kami juga mengerti cerita yang akan disampaikan kepada anak-anak. Inilah kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Anak,
sekarang kita akan perkenalkan pemain dari cerita Raja Salomo yang bijaksana. Yang pertama adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang bijaksana. Inilah Raja Salomo. Dan yang kedua adalah pengawal Raja Salomo. Pengawal Raja Salomo ini yang selalu mengawal Raja Salomo kemanapun pergi dan yang selalu menjaganya dari keadaan bahaya. Dan yang kemudian pemain selanjutnya adalah dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Simak ya anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan ceritanya. Salomo adalah seorang raja yang bijaksana. Suatu kali, dia meminta hikmat kepada Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan pun mengabulkan doanya, sehingga dia dapat menghakimi umatnya dengan adil dan bijaksana. Suatu kali, datanglah dua orang ibu memperebutkan seorang bayi. Mereka datang ke hadapan Salomo. Mereka meletakkan bayi di hadapan Salomo. Dan mereka menceritakan permasalahan mereka kepada Raja Salomo. Salomo berkata, "Wahai ibu, ada apa gerangan kalian kemari?" Kemudian ibu yang pertama berkata, "Tuanku Raja, kami berdua ini adalah ibu yang tinggal serumah, dan kami sama-sama melahirkan seorang bayi. Tetapi karena kecerobohannya, bayi dia mati karena tertindih. Lalu dia menukar bayinya dengan bayiku." Lalu ibu yang kedua pun berkata sambil menangis, "Tuanku Raja, bukan itu yang sebenarnya. Dialah yang menukar bayiku. Bayinya lah yang mati, tapi bukan bayiku." "Tidak," kata ibu yang pertama. "Kaulah yang menukar bayiku. Bayimu lah yang mati. Kau sengaja berbohong di hadapan raja," kata ibu yang pertama. Lalu mereka pun bertengkar hebat memperebutkan bayi itu. Maka Raja Salomo berdiri. "Tenang, biarkan bayi ini di tengah." Lalu Raja Salomo pun berkata, "Jika benar kalian berdua adalah ibu dari bayi ini, maka aku akan memotong dan membelah bayi ini menjadi dua. Satu untukmu dan juga satu untukmu." Lalu kedua ibu itu pun terkejut. Ibu yang kedua menangis terseduh-seduh dan berkata, "Tuan Raja, jangan memotong bayi ini." Tetapi yang pertama mengatakan, "Potong saja Raja, belah saja agar jadi adil, tuanku." Lalu ibu yang pertama, "Tidak tuanku, jangan dipotong, biarlah dia yang merawat bayi ini." Lalu Raja Salomo pun berpikir sejenak. "Pengawal, tangkap ibu ini." Lalu ibu yang pertama pun berkata, "Tuhan, mengapa aku ditangkap?" "Ya, karena sebenarnya kaulah yang berbohong. Dialah ibu yang sebenarnya. Ambillah bayimu, karena ibu yang sebenarnya tidak mungkin membunuh anaknya." Demikianlah bayi itu kembali kepada ibunya. Anak sudah melihat ceritanya dan mendengar ceritanya bukan? Sudah. Nah, sebagai anak-anak Agotekis, kita harus seperti Raja Salomo yang bijaksana dan setia kepada Tuhan. Jadi harus belajar rajin supaya meminta hikmat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang baik dan bijaksana dalam segala hal. Dan kita doakan supaya corona ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas di sekolah lagi.
kita akan menutup cerita kita, mari kita berdoa. Allah kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang bijaksana. Tuhan yang berikan juga kebijaksanaan kepada hati kami, terkhususnya anak-anak Agape Kids, agar juga bisa menjadi anak-anak yang bijaksana, taat kepada orang tua dan juga taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Ana, tadi bagaimana ceritanya? Bagus kan? seru. Tunggu ceritanya selanjutnya ya anak-anak di hari Sabtu minggu depan. Oke, Miss. Nah, lagu yang terakhir kita akan menyanyikan lagu Bijak. Kumau jadi anak bijak, bijak, bijak. Kumau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, Bijak. Kumau jadi anak bijak, bijak, bijak. Kumau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka bijaksana daripada berbohong. Bijak si beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka bijaksana daripada berbohong. Bijaksana lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka bijaksana daripada berbohong. Bijaksana lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka bijaksana daripada berbohong. Bijaksana lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka bijaksana daripada berbohong. Bijaksana lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Tadi kita sudah bercerita, bernyanyi, berdoa. Nah, untuk menuntut ibadah kita pada hari ini kita berdoa dalam doa Bapa kami. Kita mulai ya dalam bahasa Inggris. Our Father In heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For the kingdom, the powers, and the glories are yours, now and forever. Amen.